أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمؤمنين إخوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضله تعالى وبهدايته وبرحمته وبتوفيقه وببركته بالقرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وذريته وقبله والمدافع بيته أجمعين كل شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagai awal jadilah huwa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-arifin wal awal liman syahidil ardina wa tulibiha wa mubainahuma badiha ba'min khususun ila awali khususkan al-marhumah masing-masing. غفر الله ذنوبهم وشريكهم ونفر الله كبرهم والله اغفر لهم وارحمهم وبهم اللهم اجعل كبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل كبرهم مفردا من حفر النيران شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda alam Nabi kita tercinta Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ingat bahwa saya jujur pengakuan kita sebagai manusia la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyampaikan sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasuka bitabadi minal hauli wal quwwati. Bersihkanlah amalmu dengan ikhlas dan bersihkanlah amalmu dan bersihkanlah amalmu dengan ikhlas dan bersihkanlah ikhlasmu dengan bebas dari daya dan upaya. Artinya apa? Kita sebagai manusia harus bebas dari daya upaya. Dengan kata lain, kita tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah.
Jangan merasa diri ini kuat, jangan merasa diri ini hebat, jangan merasa diri ini sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Kita bisa melaksanakan tahajud Tuhan, sholat yang 5 waktu, baca Al-Quran, puasa Senin Kamis misalnya, dengan merasa oh ini kekuatan saya, oh ini kehebatan saya, oh ini kerajinan saya. Jangan punya perasaan ke situ, semuanya juga berakhlak kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya perasaan di situ. Makanya sahih amal dengan ikhlas, wa sahih ikhlas kita dari kita Allah buati. Bersihkanlah amalmu dengan ikhlas dan bersihkanlah ikhlas dari daya dan upaya. Kita ini tidak bisa apa-apa kalau tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antaranya untuk memperdalam Allah di antaranya ada di Imam Dunia menyampaikan bahwasanya orang yang selalu membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim setiap hari atau malam baca 100 kali, maka Allah musibah fakir abadan, orang itu tidak akan terkena fakir selama-lamanya. Membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, baca. Bahkan ada lagi disampaikan ketika datang dalam hati kita, datang merasa sedih, datang merasa tidak tenang, gelisah segala rupa, ini itu urusan dunia, urusan ekonomi, urusan apa saja, datang kesedihan dalam hati kita, maka sesekali kalau datang kesedihan dalam hati kita rasa takut, bacalah 300 kali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa santai-santai, bagi ngopi duduk isu-isu, ngopi duduk gitu kan bisa, atau misalnya kita lagi nyanyi lagi ngejemur badan bisa, harus sekolah kan dijemur badan. Kalau sudah sempurna badan harus dijemur olahraga, aliras. Jadi kudu dijemur karena lembek oke kan. Oke baca sambil kita santai. Dan seterusnya. Itu 300 kali, insya Allah Allah akan hilangkan, Allah akan ringankan kesedihannya. Baca 300 kali, dan untuk dalamnya kita baca Allah 100 kali. Yang 300 sekali saja ketika datang merasa takut, merasa gundah gulana, rasa sedih, baca 300. Kalau yang dalamnya setiap hari baca 100 kali, lam yusibu fakir abadan, tidak akan diberikan fakir selama-lamanya. Nah fakir ini kan ada dua, ada fakir hati, ada fakir harta. Ada fakir hati, fakir harta. Nah berarti tidak akan memberikan fakir, tidak akan terkena fakir selama-lamanya, berarti kaya. Nah yang kita inginkan kan tentunya kaya harta, kaya hati, kaya harta dan kaya hati. Minimal kita itu diberikan kaya hati, karena itu yang paling baik. Karena tidak sedikit banyak orang yang banyak hartanya, banyak orang yang banyak perusahaannya, fakir hatinya, mentalnya fakir. Banyak yang seperti itu. Tidak sedikit orang yang fakir hatinya, hartanya banyak terikat di mana-mana, tapi fakir ngeluh aja. Aduh sedih, banyak utang. Padahal usaha orang tapi ngeluh aja. Nah itu fakir hati. Tahu tidak semangat tidak kita. Tapi ini kan kehidupan sederhana biasa saja. Allah kasih kaya hati, walaupun di depan mata kita tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi bahagia ada, rasanya bahagia, bawaannya itu senang aja, bawaannya itu enak aja. Jangankan seperti itu kita bisa sholat dan kita senang kita bilang alhamdulillah dia berdiri ini, jiwa raga ini bisa dibawa untuk sholat, dia senang, masya Allah, itu yang kaya. Maka yang dapat kita semua jadikan orang yang kaya hati, kaya harta, atau minimal kaya hati. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimahullah,
Syekh Abdul Samad bin Malfat qala sami'tu anna Wahab bin Manbah, sesungguhnya Wahab bin Manbah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qara'tu fi akhir zaman, kata Syekh Wahab bin Manbah, aku membaca kitab Zabur. Kata Syekh Wahab bin Manbah, aku membaca kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitab Zabur yang Allah berikan kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Daud. Kalau kita tahu itu siapa? Kita tahu lah. Tapi pikiran dan hawa, pikiran minyak, pikiran kemalikan arah selalu ibu. Kita tahu siapa? Nabi Musa. Kitab Injil, kitab Zabur, Al-Quran. Berapa banyak kita Al-Quran dasar bulan apa? Kita pakai terlaluan. Di kitab Zabur dibaca di akhir kitab Zabur bahasanya begini. Yaitu kitab Zabur. Ya Daud, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kitab Zabur. Ya Daud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an uqila hayatahu. Wahai Nabi Daud, wahai Daud, apakah kamu tahu ayyul mu'min ahabbu ilayya, orang mukmin, orang yang beriman yang aku cintai. Allah bertanya kepada Nabi Daud, wahai Daud, apakah kamu tahu orang mukmin yang paling aku cintai? Utilah hayatahu, yang aku cintai selama sepanjang hidupnya. Selama sepanjang hidupnya, entah itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Apakah kamu tahu orang mukmin yang aku cintai selama hidupnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Daud, apa kata Nabi Daud? Lah, ya Allah, karena aku tidak tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi idza qala la ilaha illallah iqsha'ara jilduhu wa ta'addas mafasiluhu fa inni aqra'u lahu bidzalika al-maut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang aku cintai itu wahai Daud, kemudian aku kasih umur panjang wahai Daud, yaitu orang yang membaca la ilaha illallah, bergetar jiwanya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Biasa-biasa aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjang itu bagus, panjang. Bahkan ayah, guru, orang tua kita mengucapkan la ilaha illallah sampai ke 70, sampai ke 100, 11 itu tapi para raja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kan kalau bisa disebut anak-anak bicara, mohon ampun kalau anak-anak bicara tidak kadang-kadang dalam awal kan lalu mereka aku kejentai, lalu mereka aku kejen syariatnya, kadang-kadang la illallah, la illallah, kecuali aku memang mana itu kesenjangan gitu. Ada yang bisa dilihat iluan misalnya salah kurang macam nyampe
maka kita hadirin kaum muslimin rahimahullah, dengan secara syariat saja, dengan secara fikih saja, aturkeun jeung ilmu tadbirna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Justru kalau hanya mengucap itu karena berarti kesekian. Lain mulut kumpul yang main, tapi hatinya pun main. Kamu orang masih dengar itu tadi hati. Tapi salah, jangan disalahin. Beda lagi hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jangan disalahin. Ya, ada memang aturannya. Begitu hadirin kaum muslimin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sehingga dalam hati kita itu tidak ada ruang sedikit pun percaya selain Allah, sehingga dalam hati kita tidak ada ruang dalam hati ini untuk meminta pertolongan kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Orang itu bergetar hatinya, orang itu bergetar jiwa raganya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Allah kepada Nabi Daud, itu adalah orang yang paling aku cintai semasa hidup, dan aku akan melihat umurnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kata Allah, aku benci, aku tidak mau memberikan kematian kepada orang yang suka mengucapkan la ilaha illallah, yang bergetar hati. Ibarat seperti orang tua tidak mau kehilangan anaknya, marahnya, malesnya, tidak maunya. Allah terus seperti itu kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang bergetar. Makanya di situ perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbaiki zikir kita supaya enak, supaya dapat hadirin kaum muslimin rahimahullah. Pertemuan kemarin pernah disampaikan dibaca Fatihah. Kayak seperti apa itu duduk di bawah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masuk Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu sunahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dapatin menurut syariat, dapatin menurut fikih, dapatin menurut ayat. Misalnya kalau yang baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca di sholat itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Menghilangkan huruf, kan di situ ada tadi di suku. Bismillahirrahmanirrahim, bagus begitu. Kalau misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hilang. Namanya perhatikan hadirin kaum muslimin, atau tulisannya di dalam tahiyatnya. Karena yang wajib diucapkan itu, yang termasuk rukun qauli itu adalah Fatihah sama Al-Tahiyyatu mubarakus salawatu thayyibatu lillah. Panjang pula. Thayyibatu lillah. Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kan sholat itu adalah doa, menurut bukan doa. Bahasa doa, bahasa meminta itu kan harus pelan-pelan.
Kita bisa atau anak kita minta sama kita bisa pilih, Pak, besok ke sekolah. Nah, kemudian ngapain? Yang kita dibeli gas, dibeli batu, Aisyah mau tahu, iya teman. Logikanya gitu Pak. Jadi dalam suatu mereka gitu ya. Budak bisa jadi tadi itu kita hapus, kita kumpul 10. Kalau jelas pas saya ingin kita menghapus pensil, pulpen, jelas. Rabbi firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahini wa'afini wa'fu anni. Tapi itu di kaum muslimin. Dan itu diantara yang hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Walakin la budda lahu minhu inni uridu an usirrahu ila siwa hadhihi dar fa inna na'imaha bala'un wa rakha'aha syiddatun wa biha adun wa la yakuna. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah, kalau misalnya orang yang suka berzikir, orang yang suka ibadah itu meninggal masih ukuran muda misalnya, dan kata Allah Subhanahu wa taala, justru aku lebih sayang kepadanya. Aku ingin buru-buru bertemu dengan orang yang suka membaca zikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah, di antaranya ada lagi kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa man da'a udiman sulahu arba'atu ala bidhammi minal kaba'ir. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa madha dan memanjangkannya, la ilaha illallah, diresapi sampai hati, yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tidak dapat dalam hati kita, yakin seyakin-yakinnya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang kita rasakan hari ini, apapun yang kita jalankan itu, semuanya kita terlepas daripada kudrat irodat Allah. Yakin dalam hati, 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya semuanya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam hati kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, terbayang sifat Allah yang 20 itu terbayang semuanya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kata Sayyidina Anas bin Malik, udimas lahu arba'atu ala bidhammi minal kaba'ir, maka rontok dosa-dosanya sampai 4.000 dosa. Jadi kaum muslimin rahimahumullah. Dan kemudian ini kan kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, dan sebagaimana kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan Maulid, dilahirkannya baginda kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan rasa cinta kita, buktikan rasa cinta kita dengan pikiran kita, dengan visi kita, dengan mata kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Tonjolkan rasa cinta kita kepada baginda. Itu diantaranya kata salam. Kemudian setidaknya kita mengadakan sholawat. Begitu. Makanya sebenarnya kemarin saya mau ngajak sholawatan di sini di malam Senin. Kan itu pas malaman 12. Ternyata dari Asafar kita
bisa mengadakan tahun Senin. Makanya mungkin insya Allah di sini mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat pada minggu berikutnya. Insya Allah di Rabu besoknya akan datang. Pada ya, izin di Rabu besok yang akan datang kita sholawatan di sini bersama pada isyaratnya kita sholawatan bersama, marhaban bersama. Niat mau mengaturkan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa sekarang undangannya bahwa besok masing-masing kali. Ya. Banyak mungkin karena dia mudah-mudahan soal guru ya. Saya itu memang kebetulan Senin malam Selasa saya di sini Cikorek dan di sini Cikorek jalanan 4 jam kan. Dan guru insya Allah dari mana dari sana kan tidak secara pulang. Dan guru pas malam di sini. Jadi malam Rabu insya Allah kita acara kasih. Dan kalau karena sebenarnya kepada baginda Nabi dengan membaca sholawat bersama di Masjid Hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal. Masih ada waktu ini. Udah aja dulu. Udah ada waktu buat kopi. Itu aja mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan agar bagi dikuatkan iman Islam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di antaranya kenapa lagi kita kan mengenal lagi ini. Di antara makna cinta kita kepada Allah itu sebenarnya ada 10, tapi di antaranya ada 1 orang itu selalu merasa khawatir. Ini makna cinta kita kepada Allah. Orang itu selalu merasa khawatir, selalu merasa takut hidayah, lipat keimanan, keislaman dicopot sama Allah. Selalu merasa. Nah makanya hadirin kaum muslimin rahimahullah pernah saya sampaikan, jangan sampai putus kita selalu mengharapkan lakukan qulubana makna itu ada ikan wahablana itu rahmatan innaka al-wahhab. Selain kita minta sama Allah rezeki dan juga mohon sama Allah minta selalu keimanan dan keislaman dikuatkan dan terus menanam. Karena orang yang termasuk orang yang mempunyai rasa mahabbah cinta kepada Allah itu selalu merasa khawatir hatinya, selalu merasa sedih hatinya, selalu merasa takut hatinya, takut meninggal sebuah iman, takut iman Islam dicopot, takut keimanan keislaman yang ada di dalam dirinya hilang. Karena apa? Kembali lagi kepada kekuasaan Allah. Bagi Allah itu mudah, bagi Allah itu gampang. Orang kaya langsung miskin, orang miskin diangkat derajatnya dan jadi kaya, gampang bagi Allah. Orang yang beriman sehat apapun, contoh seperti sejarah Marxisme, hebat keimanannya luar biasa, tapi meninggalnya seluruh hati. Ada lagi Bahru Majusi, Bahru namanya juga Majusi, berarti Majusi juga kepada api, tapi masih begitu detik-detik meninggalnya dibimbing sama malaikat masuk Islam. Surga, gak pernah gimana Bahru Majusi. Dalam kaidah itu dalam disitulah kita harus selalu mohon sama Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak pas, mudah-mudahan berkah para semuanya. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dari ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.